KPU Kabupaten atau Kota akan melakukan pemblokiran rekening honorarium Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di dalam negeri pada bulan berikutnya apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK maupun Panitia Pemungutan Suara. Simak penjelasan lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang. Nah, hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 21 April 2023, di mana sebagian umat muslim di Indonesia, khususnya dari organisasi Muhammadiyah, telah sampai pada puncak bulan puasa dan telah mereka jalankan selama 40 hari, dan pada hari ini telah merayakan Idul Fitri. Oleh karena itu, dari kami Alvin 722 Channel menyampaikan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ada pertanyaan yang disampaikan oleh subscriber kami di kolom komentar bahwa di tempat mereka, baik Panitia Pemungutan Suara atau PPS maupun PPK sudah menerima honorarium pada bulan Februari dan Maret, tetapi pada bulan April sampai saat ini belum ada pencairan. Lalu pertanyaannya, kapan dan apa syarat agar pencairan bulan 4 ini dapat segera dilakukan, khususnya karena bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri mungkin saat ini mereka sangat membutuhkan dana tersebut. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan sebuah video tutorial tentang apa saja sebetulnya persyaratan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Nah, jadi kalau kita membaca keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 ini, bahwa sebenarnya penyampaian laporan pertanggungjawaban itu harus disampaikan setiap bulan. Nah, mungkin saja karena pencairan itu sendiri terlambat dari KPU pada bulan Maret, sehingga kemudian mereka sendiri yang ambil inisiatif untuk mencairkan dana bulan Februari dan Maret itu sekaligus. Tetapi untuk pencairan dana honorarium pada bulan April ini, itu tentu harus sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023. Nah, jadi apa saja yang perlu kita pahami agar pencairan dana itu bisa lancar setiap bulan ditransfer melalui rekening kepada PPS maupun PPK. Nah, di sini saya ingin membawa kita untuk membaca keputusan KPU nomor 53 tahun 2023, khususnya di Ponde, tentang bagaimana proses penyaluran dana penyelenggara pemilu dari KPU ke PPK, PPS, dan bahkan kepada KPPS nantinya apabila KPPS sudah terbentuk. Nah, hal pertama yang perlu kita pahami, di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023, di sini tertulis bahwa KPU Kabupaten atau Kota akan melakukan pemblokiran rekening honorarium Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di dalam negeri pada bulan berikutnya apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK maupun Panitia Pemungutan Suara. Nah, jadi kalau laporan pertanggungjawaban kita ini SPTJB dan bukti-bukti pertanggungjawabannya seperti kwitansi, nota, bukti perjalanan dinas dan lain sebagainya itu tidak dilengkapi, maka dana kita itu akan diblokir oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian selanjutnya pembukaan blokir rekening dilakukan setelah Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara menyelesaikan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban bulan berkenaan. Nah, jadi teman-teman yang saat ini menanti-nantikan pencairan pada bulan April 2023 ini, mungkin salah satu penyebab dana itu belum bisa dicairkan atau penyebab ATM kita masih diblokir, bisa jadi karena SPJ kita itu belum disampaikan ke KPU Kabupaten setempat. Lalu mungkin ada teman-teman yang sudah menyusun SPJ. Jadi di video-video kami sebelumnya kami sudah membuat banyak tutorial tentang bagaimana cara pembuatan laporan pertanggungjawaban baik penggunaan dana honorarium maupun penggunaan dana operasional. Lalu bagaimana tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban kita itu? Kita baca selanjutnya. Bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana pemilu, penyampaian surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti-buktinya ini dapat disampaikan kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu Satuan Kerja KPU Kabupaten atau Kota dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Waktu penyampaian paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Nah, jadi KPU Kabupaten sudah memberikan keringanan kepada kita bahwa
apabila seluruh proses penyusunan laporan pertanggungjawaban itu selesai, laporan pertanggungjawaban itu dapat disampaikan secara langsung kepada KPU kabupaten atau kota dalam bentuk dokumen digital. Nah, apa yang dimaksud dengan dokumen digital? Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang masih asing dengan istilah ini. Jadi, dokumen digital ini adalah dokumen yang telah dibuat di dalam bentuk PDF. Nah, jadi seluruh laporan pertanggungjawaban kita itu, mulai dari surat pertanggungjawaban, pernyataan tanggung jawab belanja, kemudian SK, kemudian juga nota-nota, kwitansi, surat tanda telah melaksanakan tugas dalam surat tugas atau surat perjalanan dinas ya. Kemudian juga foto-foto dokumentasi itu difoto, di-scan, kemudian dibuat dalam bentuk PDF. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah membuat format pelaporan dalam bentuk dokumen digital atau membuat dokumen PDF, silahkan tulis di kolom komentar dan kami akan membantu dengan menunjukkan bagaimana cara membuat pelaporan dalam bentuk dokumen digital. Nah, setelah itu kemudian disampaikan melalui WA pribadi kepada bendahara KPU kabupaten atau kota. Nah, jadi ini yang tertulis di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 bahwa baik PPS maupun PPK boleh menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen digital atau dikirim melalui WA dalam bentuk format PDF. Nah, selanjutnya penyampaian surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti dalam bentuk dokumen digital tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab belanja asli dan bukti pengeluaran kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja KPU kabupaten atau kota. Nah, waktu penyampaian dokumen asli selambat-lambatnya 3 bulan setelah dana diterima. Nah, jadi kalau yang pertama, penyampaian dokumen digital ini disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Nah, sekarang ini sudah tanggal 21, artinya sudah lebih daripada waktu yang seharusnya ditentukan oleh KPU untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Dan mungkin karena dengan alasan itulah kemudian KPU melakukan pemblokiran terhadap rekening kita sehingga teman-teman PPS atau PPK belum bisa mencairkan honor pada bulan April ini. Nah, kemudian untuk laporan yang disampaikan secara dalam bentuk dokumen fisik, jadi semua surat pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran-lampirannya ini tetap harus disampaikan dalam bentuk format yang asli yang disampaikan kepada KPU kabupaten kota. Nah, kemudian berlaku juga bahwa untuk penyampaian surat pernyataan tanggung jawab belanja asli disertai seluruh bukti pengeluaran kepada PPK KPU dilakukan secara langsung ke KPU kabupaten kota ya. Jadi boleh disampaikan secara langsung kepada KPU atau dapat dilakukan secara berjenjang, yaitu Ketua KPPS menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab belanja disertai seluruh bukti pengeluaran kepada PPS. Nah, jadi kalau KPPS-nya sudah terbentuk, ketika mereka menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, itu boleh disampaikan melalui PPS. Nah, kemudian PPS menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab belanja disertai seluruh bukti pengeluaran pada PPK atau panitia pemungutan suara dan KPPS di bawahnya kepada panitia pemilihan kecamatan. Nah, jadi untuk PPS boleh menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanjanya dalam bentuk dokumen fisik atau fisik dokumen kepada PPK. Nah, kemudian PPK menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran pada panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara di bawahnya kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja KPU kabupaten atau kota. Jadi PPK ini menyampaikan laporan pertanggungjawabannya yang dibawa bersama-sama dengan laporan pertanggungjawaban dari PPS dan KPPS ke KPU kabupaten kota. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar bila ada hal yang ingin ditanyakan, dan kami akan berusaha menjawab semampu dan sebisa yang kami tahu. Terima kasih dukungan Anda semua.